Di sini saya akan membicarakan tentang isi dari buku Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki adalah seorang jutawan, bukan jutawan ya, dia adalah seorang miliarder ya. Dan dalam setahun dia bisa menghasilkan 80 juta US dollar. Dia adalah orang terkaya di Hawaii saat ini. Pada usia 39 tahun, dia masih tidur di gudang bersama istrinya. Tapi hari ini dia bisa jalan-jalan ke manapun dia suka. Karena pada hari ini dia sudah mencapai kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Yang hal itu diinginkan oleh setiap orang. Tapi semenjak kita sekolah ya, kita tidak pernah diajarkan untuk bagaimana kita berbisnis. Kita diajarkan bagaimana kita bekerja dengan orang lain, bagaimana kita menjadi karyawan yang baik, bagaimana kita mempunyai suatu usaha yang baik, menjaga toko misalnya, ataupun kita sebagai self-employee, bekerja sendiri. Nah, dalam bukunya Robert Kiyosaki, dalam bukunya pertama yaitu Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki di sini mempunyai dua orang ayah, di mana ayah pertamanya dia adalah ayah sesungguhnya, yaitu yang dia sebut sebagai Poor Dad, ya. Sedangkan ayah keduanya dia adalah yang dia sebut sebagai Rich Dad. Itu adalah ayah dari teman baik dia. Nah, di sini ayah yang miskin ya, dia selalu mengajarkan, Robert, kamu harus sekolah yang pandai, lalu kamu cari kerja yang baik, kamu bekerja dengan orang itu ya, untuk mendapatkan penghasilan yang aman, baik, dan kamu bisa memperoleh jaminan pensiun yang terjamin, yang aman. Jadi di sini Poor Dad mengajarkan bagaimana dia harus mencari keamanan finansial, bukan mencari kebebasan finansial yang diajarkan oleh Rich Dad. Sedangkan Rich Dad yang mengajarkan bagaimana, Robert, kamu harus secepatnya lulus dan kamu harus secepatnya berbisnis. Bagaimana dia berpikir ya, untuk bagaimana kalau semuanya Robert ingin mendapatkan sesuatu ya, dia harus berpikir caranya gimana supaya dia bisa memperoleh itu. Sedangkan kalau yang diajarkan sama Poor Dad-nya, tunggu kamu lulus kuliah, tunggu kamu lulus sekolah ya, nanti kamu bekerja, kamu dapat uang, baru kamu bisa beli. Nah gitu. Jadi jelas sekali perbedaan di sini. Gimana yang Rich Dad mengajarkan bagaimana kita melatih pola pikir kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sedangkan yang Poor Dad itu mengajarkan bagaimana kita terus selalu memblok pikiran kita. Jadi tidak bisa mengkotak-kotakkan pikiran kita. Nah, dan dalam bukunya yang kedua, Cash Flow Quadrant, di sini menceritakan ya, bagaimana di dunia ada 4 kuadran yang mewakili pekerjaan kita, yaitu kuadran E yang kita sebut employee, kuadran S yang kita sebut self-employee, kuadran B business owner, dan I investor. Di mana kita selama ini selalu, kebanyakan dari kita selalu berada di kuadran E maupun kuadran S. Kuadran E adalah karyawan, employee ya. Saya akan membahas satu persatu. Kalau kita mau mempunyai financial freedom maupun time freedom, kita tidak mungkin berada di kuadran E tersebut. Di kuadran E kita hanya mendapatkan keamanan finansial. Bagaimana setiap bulan kita bekerja dan digaji, setiap bulan bekerja dan digaji. Tapi sampai kapan kita mau bekerja? Padahal kita tahu usia produktif kita antara 25 tahun sampai 55 tahun. Selama 30 tahun adalah usia produktivitas kita kerja. Gitu. Sedangkan kita hidup 45 tahun, yaitu sampai dengan umur rata-rata 70 tahun. Setelah 70 tahun baru habis kontrak. Nah, sedangkan kita harus hidup sampai usia 70 tahun. Nah, sedangkan 15 tahun terakhir ini, dari mana kita akan memperoleh income kita? Sedangkan kita sudah tidak bekerja lagi. Dan pada usia 45 tahun pun, ya, produktivitas kita mulai menurun. Karena pertama yang jelas sekali adalah faktor fisik kita yang sudah mulai kurang sehat, kurang ini. Dan pada usia 45 tahun juga, anak-anak mulai masuk kuliah. Ya, jadi biaya mulai meningkat sedangkan produktivitas kita menurun. Nah, itu sudah fakta yang kita temui sehari-hari pada kehidupan kita. Oleh karena itu, di sini kita benar-benar
memerlukan suatu uh, open mind ya. Bagaimana kita hidup selama 15 tahun berikutnya itu, apakah hanya dari uang deposito? Itu bukan jaminan, karena banyak bank-bank yang dilikuidasi. Kita tidak bisa, tidak ada jaminan, tidak ada sesuatu yang menjamin di dunia ini. Bahkan penghasilan atau apa, uang umpamanya kita ikut insurance atau kita deposito, atau bahkan anak-anak kita pun bukan merupakan suatu aset. Nah, itu perlu sekali. Anak menurut saya bukan merupakan suatu aset, karena anak adalah merupakan suatu liabilities. Bagaimana kita tahu? Anak sejak lahir ya, begitu anak lahir sudah 6 juta. Keluarkan biaya ongkos rumah sakit, lahirkan anak itu 6 juta. Nah, rata-rata orang Indonesia KB kan punya anak dua anak. 2 anak berarti 12 juta. Sudah 12 juta. Lalu dengan pertumbuhan anak itu semakin hari ya, terus biaya akan semakin meningkat terus. Susu apa terus. Nah, di sini lingkungan bagi anak sangat pengaruh sekali. Kalau kita terus ya sebagai sebagai orang tua, kita bekerja, akhirnya kita tidak pernah ngurusi rumah kita nggak pernah ngurusi keluarga kita tidak pernah ngurusi anak-anak kita. Pada akhirnya anak-anak kita akan terjun ke lingkungan yang negatif. Nah, di sini kita akan kehilangan aset jika kita menganggap anak adalah sebagai aset. Karena lingkungan di mana anak-anak kita berkumpul, di mana anak-anak kita sehari-hari terjun, ya itu dia akan yang membentuk sebagian besar dari sikap dan watak dari anak-anak kita. Oleh karena itu banyak sekali kita temui ya dari keluarga baik-baik, tapi ternyata anaknya rusak. Ya, itu tidak bisa menjadi jaminan. Jadi sebaiknya kita mencari cara lain yang lebih baik daripada kita menggantungkan kepada orang lain. Kita harus kembali lagi menggantungkan pada diri sendiri. Nah, Robert Kiyosaki mengajarkan ya, bagaimana kata kuncinya sebenarnya adalah jaringan, kata-kata jaringan, network. Ya. Dimana kita di sini diajarkan, kita membangun suatu bisnis ya, kita merintis dari awal bisnis kita. Ya, soalnya kita membangun bisnis di kota A, kota Malang soalnya ya. Bisnis ini kita rintis, kita bangun, sudah jadi ya, kita mencari dan membangun bisnis itu ya. Lalu kita tinggal ke Jakarta, ke Surabaya. Setahun kemudian kita kembali ke Malang dan menemukan ada bahwa bisnis kita di Malang ternyata sudah berkembang begitu pesat. Nah, itu yang bisa disebut bisnis oleh Robert Kiyosaki. Jadi kita tidak perlu melibatkan tenaga dan waktu kita terjun langsung ke Malang membangun usaha di sana. Tapi kita tinggal kemanapun kita berada ya, tetap setiap bulan ya, bisnis di kota Malang itu akan mendatangkan income ke kantong kita. Itu yang kita sebut sebagai passive income. Nah, banyak orang tidak menyadari hal itu. Dan di sini network marketing adalah salah satu usaha di mana kita bisa mendapatkan passive income. Karena di sini sudah ada sistem dan sistem kerja yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat membantu kesuksesan kita. Sebenarnya kita juga bisa sih mau sukses tanpa melalui network marketing. Cuman kita harus mempunyai ya, kita mencari usaha dan kita mengembangkan usaha itu melalui jaringan. Tapi itu tentunya butuh modal yang besar. Nah, kita kembali lagi pada faktor modal ya, karena nggak semua orang bisa punya modal yang besar. Makanya, sedangkan pada bukunya yang ketiga yang berjudul Rich Dad Guide to Investment, Robert T. Kiyosaki membicarakan bagaimana dia ya berinvestasi bukan dengan uang dia, tapi dia berinvestasi dengan kelebihan uang dia. Nah, seperti kita tahu orang tua kita sering mengajarkan jangan berinvestasi, jangan spekulasi melakukan investasi ke saham atau ke mata uang lainnya, itu beresiko. Karena selama ini orang tua kita mengajarkan bagaimana kita berinvestasi dengan uang kita, bukan dengan kelebihan uang kita. Nah, dari mana kelebihan uang kita dapat? Ya dari bisnis yang tadi dibicarakan sebelumnya. Nah, lalu pada bukunya berikutnya yang berjudul Business School. Nah, di sini sepenuhnya di Robert Kiyosaki ya. Beliau membicarakan network marketing, tentang network marketing. Ya, bagaimana selama ini kenapa orang-orang begitu mendengarkan network marketing, mereka langsung wah, susah apa? John Maxwell adalah seorang penulis buku terkenal ya. Dia mengatakan bahwa entah Anda pikir Anda bisa atau Anda pikir Anda tidak bisa, Anda benar. Jadi maksudnya jika Anda pikir Anda tidak bisa, ya Anda benar. Kalau Anda pikir Anda bisa, maka Anda juga benar. Ya.
Sampai situ. Dan ke situ. Demikianlah tadi Bapak Taufik telah menjelaskan apa-apa tadi Pak. Jelaskan apa-apa tadi? Demikianlah tadi Bapak Taufik telah menjelaskan tentang presentasi Konsen Kenko Indonesia. Sudah.